Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-14 Fisika Komputasi. Metode komputasi yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini adalah persamaan diferensial, khususnya tentang metode Runge-Kutta. Adapun capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan metode Runge-Kutta untuk menganalisis sistem fisik sederhana menggunakan MATLAB. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, persamaan diferensial khususnya yang membahas tentang metode Runge-Kutta berada pada halaman 181 sampai 190. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Pada perkuliahan kali ini, pembahasan akan langsung kita fokuskan pada algoritma metode Runge-Kutta dengan asumsi bahwa sebelumnya telah dibahas tentang persamaan diferensial pada kuliah ke-13. Pada bagian ini, kita akan langsung membahas bagaimana algoritma metode Runge-Kutta dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Metode ini tidak memerlukan turunan terhadap fungsi yang akan ditentukan solusinya. Berbeda dengan metode sebelumnya, di mana turunan sebuah fungsi dibutuhkan untuk memecahkan solusinya. Algoritma metode Runge-Kutta juga lebih mudah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman jika dibandingkan dengan metode Hehn dan metode Euler yang telah dibahas sebelumnya, terutama yang terkait dengan turunan setengah. Adapun prosedur metode Runge-Kutta yang sangat terkenal ada 3 tipe. Yang pertama, metode Hehn, yang kedua, metode poligon, dan yang ketiga, metode Ralston. Prosedur ketiga metode ini pada prinsipnya sama. Yang berbeda adalah nilai konstanta yang digunakan pada prosedur tersebut. Mari kita lihat, yang pertama adalah metode Hehn, di mana A2-nya bernilai sama dengan setengah. A1-nya juga sama dengan setengah. P1 atau Q11 sama dengan setengah. Formula untuk langkah berikutnya pada prinsipnya sama untuk semua tipe, yang berbeda adalah K1 dan K2-nya. Silahkan perhatikan nilai konstanta prosedur metode poligon. Jadi pada prinsipnya sama, yang berbeda adalah nilai konstantanya. Sedangkan nilai konstanta untuk metode Ralston dapat kita lihat di sini, melibatkan angka 1/3 dan 2/3. Jadi khusus untuk metode Ralston sedikit ada perbedaan, namun algoritmanya tetap sama. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana algoritma metode Runge-Kutta digunakan pada penyelesaian persamaan diferensial, mari kita pecahkan sebuah kasus. Di sini ada sebuah persamaan diferensial berorde 3, minus 2x pangkat 3, itu orde tertinggi. Kita akan selesaikan dengan metode Hehn, poligon, dan Ralston. Syarat awal yang diberikan, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Sedangkan langkah X atau delta X itu diberikan sama dengan 0,5. Sebagaimana metode sebelumnya, kita juga memperlihatkan solusi analitik di sini. Namun sekali lagi saya tegaskan, ini sebenarnya bukan step yang penting mencari solusi analitiknya, karena
jika kita bertemu dengan persamaan diferensial yang tidak mempunyai solusi analitik, maka koreksi hanya dapat dilakukan terhadap benchmark atau kondisi real yang kita pecahkan. Baik, kita mulai dari iterasi pertama dengan menamakan I sama dengan 0. Saya akan menguraikan metode Hehn terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, kita menghitung nilai K1. Karena I sama dengan 0, maka F X0, Y0 nilainya adalah 0 dan 1. Sebagaimana kondisi awal, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nilai tersebut digunakan pada fungsi aslinya. Hasil yang diperoleh sebesar 8,5. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai K2. Formulanya dapat kita lihat di sini. Sama seperti poin pertama, di sini kita masih berada pada iterasi pertama, di mana I sama dengan 0. Maka semua fungsinya diganti dengan 0. Kemudian dimasukkan ke fungsi aslinya, dan hasilnya K2 adalah 0,50 dan 5,20. Selanjutnya, nilai ini kita gunakan pada formula umum K2. Jadi 0,5 karena kita hanya membutuhkan nilai X, dimasukkan ke persamaan utama. Hasilnya adalah 1,25. Langkah terakhir, menentukan nilai Y pada step berikutnya. Nah, ditandai dengan YI plus 1 sama dengan Y0 ditambah setengah K1 plus setengah K2 yang didapat dari perhitungan pada poin sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan delta X yang kita tetapkan sama dengan 0,5. Di sini kita pilih Y0 1. Kemudian kita masukkan setengah, K1 adalah 8,5 dan K2 adalah 1,25 dikali delta X 0,5. Hasilnya 3,4375. Selanjutnya, prosedur ini bisa kita ulangi pada iterasi berikutnya, berapapun yang kita inginkan. Di sini saya perlihatkan sampai iterasi ke N. N ini bisa kita tentukan melalui pemrograman. Dalam hal ini, pada saat kita menjalankan program, kita akan menginput nilai N berdasarkan keinginan kita atau keperluan kita dalam menganalisis persamaan diferensial tersebut. Dengan cara yang sama, dapat juga dilakukan perhitungan dengan metode Polygon dan metode Ralston. Ketiga tipe penyelesaian persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta pada prinsipnya sama, yaitu K1-nya sama, tetapi berbeda pada nilai K2 dan nilai YI plus 1. Setelah melakukan perhitungan, tentunya dengan menggunakan pemrograman, maka pada tabel ini dapat kita lihat bagaimana hasil perhitungan numerik dan juga dibandingkan terhadap nilai eksaknya. Nilainya hampir sama dan errornya pasti sangat kecil. Namun di sini saya tidak melakukan perhitungan error dengan asumsi bahwa ke depan kita tidak akan lagi menghitung solusi analitik sebuah persamaan diferensial karena persamaannya tersebut rumit dan tidak mempunyai solusi analitik lagi. Kembali saya ingatkan, untuk metode Hehn, ya, kita gunakan formula ini. Kemudian metode Polygon kita gunakan formula ini, dan metode Ralston kita gunakan formula ini. Demikian hasilnya. Selamat mencoba, semoga Anda berhasil memahami bahkan langsung membuat program untuk metode Runge-Kutta ini. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang metode Runge-Kutta dan aplikasinya dalam menentukan solusi persamaan diferensial, mari kita simak tutorial pemrograman berikut.
Buatlah program untuk menganalisis kecepatan jatuh seorang penerjun berdasarkan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan metode Runge-Kutta, khususnya prosedur Hehn. Persoalan ini diselesaikan dengan menggunakan metode Hehn. Perhitungan numeriknya dapat dilakukan dengan prosedur berikut. Yang pertama, kita menentukan titik awal atau kecepatan awal jatuhnya penerjun. Di sini kita pilih pada saat seorang penerjun masih di pesawat, kecepatannya dianggap 0. Kemudian, step yang kedua, kita menentukan gradien awal menggunakan persamaan diferensial aslinya. Selanjutnya, kita melakukan ekstrapolasi pertama dengan formula yang ada pada poin ketiga. Step yang keempat, kita menentukan gradien ekstrapolasi. Jadi berdasarkan poin ketiga, kita tentukan gradien ekstrapolasi. Karena poin ketiga adalah hasil ekstrapolasi, maka poin keempat adalah gradien ekstrapolasi. Step berikutnya, kita menentukan gradien rata-rata, penjumlahan antara gradien awal ditambah dengan gradien ekstrapolasi dibagi 2. Langkah terakhir menentukan titik berikutnya. Karena di sini pada langkah awal kita mengetahui V1, maka titik berikutnya adalah V2. Sebagaimana layaknya sebuah algoritma, keenam prosedur ini berulang pada iterasi berikutnya. Jika kita mengasumsikan ini adalah iterasi awal atau iterasi pertama. Algoritma ini dapat diterapkan pada berbagai pilihan jumlah iterasi. Jadi, jika kita memilih n iterasi, dalam hal ini pada proses pemrograman n akan diinput berdasarkan kebutuhan, maka algoritma ini dapat diterapkan. Tampilan program dalam MATLAB untuk persoalan ini dapat dilihat seperti ini. Kita tinggal menerjemahkan algoritma ini ke dalam simbol yang kita buat sendiri. Jadi di sini ada simbol VGA, VEA, VM, dan simbol lainnya, semuanya adalah simbol yang mudah saya pahami sendiri. Jadi seorang programmer bebas mendefinisikan simbol sendiri, tergantung nanti bagaimana Anda membuat simbol yang mudah Anda pahami. Jadi intinya di situ. Jika program ini dijalankan, misal saya menggunakan jumlah iterasi sebanyak 100 dan interval setiap titik 0,1, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan. Yang kita lihat saat ini adalah listing program untuk menghitung laju penerjun sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Program ini dapat dijalankan dengan cara mengklik tombol Run. Pada jendela command window akan muncul permintaan kepada pengguna untuk menginput jumlah iterasi. Tadi saya perlihatkan kita menginput 100 jumlah iterasi. Selanjutnya tekan Enter, kemudian interval titik tadi kita pilih 0,5. Kemudian tekan Enter untuk melihat grafiknya. Kira-kira grafiknya seperti ini. Untuk memperdalam pemahaman Anda terkait dengan aplikasi metode ini dalam MATLAB, silakan kerjakan latihan pemrograman berikut. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah terakhir selama 1 semester untuk mata kuliah Fisika Komputasi di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman.
Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.